Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal ihsan wa hadana ila siratin mustaqim صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم. Al-Mukarram wal Muhtaram, yang saya hormati dan yang saya cintai Ketua Umum Waljalimas 38 Bapak Haji Dadang Suandi beserta Ibu dan jajaran pengurus Waljalimas 38 yang saya hormati, dan juga yang saya hormati pengurus Masjid Nur Said serta bapak-bapak para fina sepuh, Bapak Ibu, para jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini Allah takdirkan kita dapat bersama-sama melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Pada kesempatan yang singkat ini kita masih melanjutkan kajian kita tentang amal yang tarekat. Di sini pengesabah di bukunya Miftahus Sudur mengatakan qala Syekh Al-Qadiri rawa Ibnu Hibban fi sahih marfu'an la yadhkuruna qaumun fid dunya 'ala al-firashil mahmadah yudkhiluhumullahu al-jannatil 'ulla wa fihi dalilun ala anna al-muluk wal amara wa man yajri majrahum min ahli ad-dunya wal manasib la tamna'uhum hasamatuhum wa rafahatuhum an dzikrillahi ta'ala wa hum fi dhalika majurun musabun yudkhiluhumullahu bi rahmatihil jannatil 'ula. Al-Anwarul Qadsiyah. Syekh Ali Al-Qadiri berkata, apa kata beliau? Ada kaum yang ingat kepada Allah di atas kasur yang terbentang. Allah tetap memasukkan mereka ke dalam surga yang tinggi. La yadhkuruna qaumun fid dunya ala firasil muhmadah yudkhiluhumullahu al-jannatul 'ula. Ada kaum yang berzikir kepada Allah, sedang mereka itu tidur di atas kasur yang empuk, kasur yang terbentang. Mereka tetap dimasukkan Allah ke dalam surga. Apa yang dikemukakan itu menjadi dalil bahwa para raja, para presiden, para gubernur, para menteri, para penguasa, dan seluruh warga dunia yang mempunyai kedudukan tinggi, kedudukan derajat tinggi sebagai presiden, penguasa, menteri, dan mereka punya banyak harta, punya banyak duit, kedudukan yang terhormat, ternyata tidak menghalangi mereka untuk berzikir kepada Allah. Nah,
mereka tetap mendapatkan ganjaran pahala dari Allah dan mendapatkan rahmat dari Allah. Allah akan memasukkan mereka ke dalam surga yang tinggi. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ini menjadi dalil ya. Ternyata zikir kepada Allah atau mengingat Allah itu bukan hanya oleh golongan tertentu saja ya. Bukan hanya orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, orang-orang yang gak punya duit, atau orang-orang frustasi. Enggak Pak ya. Zikir kepada Allah, mengingat Allah itu kebutuhan semua orang. Apakah dia orang kaya, orang miskin, pejabat, atau rakyat jelata, ya semua orang butuh zikir. Nah di sini pengasabah mengungkapkan la yadhkuruna qaumun fid dunya 'alal firasil muhmadah yudkhiluhumullahu jannatul ula. Ada kaum yang mengingat Allah tidur di kasur yang empuk. Artinya orang kaya Pak. Kalau orang miskin kan di selai tikar aja. Nah, ini enggak. Ini kasur yang empuk. Artinya kekayaan, jabatan itu tidak menghalangi untuk berzikir kepada Allah. Itu satu yang perlu kita ingat, kita pahami bahwa berzikir itu kebutuhan semua orang. Maka sering saya katakan zikir itu bukan kewajiban. Ya. Sama dengan makan itu bukan kewajiban tapi kebutuhan. Bedanya kalau makan nasi itu kebutuhan tubuh, sedangkan zikir itu kebutuhan ruh. Nah, jangankan kita manusia Pak ya, cacing aja yang lemah itu zikir kepada Allah. Kalau dia enggak zikir, enggak bisa menembus tanah yang keras kan? Jangankan cacing, binatang, tumbuh-tumbuhan berzikir, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Semua isi langit dan bumi bertasbih kepada Allah. Ini yang saya alami beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu. Saya bawa jamaah ziarah ke Krui. Ya, ziarah ke Syekh Aminullah di Pugung. Nah kemudian ziarah ke Pagar Mangunang, ya puyang saya di kampung. Itu kami sedang berzikir di Syekh Aminullah, ada kejadian aneh, menurut saya aneh. Angin bertiup ke arah depan, harusnya semua daun-daun pohon itu mengarah ke sana. Tapi ada dua pohon, angin bertiup ke sana, tapi mereka bergesek berdua saja, berdua. Itu satu keanehan. Yang kedua kami zikir ziarah di Pagar Mangunang di Kampung Waisin di Hanuan. Sepanjang-panjang kami zikir di makam itu ada satu helai daun yang terus bergerak begini. Nah, begitu kita selesai zikir, berhenti pula dia. Saya kan mengimami zikir, jadi saya nggak ngelihat. Setelah selesai zikir, ada jamaah yang ngomong ke saya, Buya katanya kita zikir tadi ada daun yang ikut zikir katanya. Posisinya sudah nggak ada zikir, nggak ada bergerak. Saya lihat mana daun yang zikir itu sebarang. Gitu ya. Begitu saya ngomong mana daun yang zikir, langsung bergerak lagi dia. Ya, berat terus berzikir. Sudah saya bilang. Ya, sudah. Akhirnya berhenti. Nah, saya bilang inilah salah satu bukti. Jangankan kita manusia, dedaun pun berzikir kepada Allah. Sementara angin tak berhembus. Semua daun-daun tenang semua. Enggak ada yang bergerak satu pun kecuali yang satu ini. Ini terus. Masih ada videonya sampai sekarang. Kita kita videokan. Jadi itu Bapak Ibu yang saya hormati, zikir itu kebutuhan semua orang. Ya.
Baikkah dia penguasa, apakah dia orang kaya, orang miskin, rakyat jelata, semua. Ya. Kenapa kita butuh zikir? Pertanyaannya, kenapa kita harus berzikir? Kita butuh zikir. Ya. Banyak hadis yang mengungkapkan, antara lain Allah berfirman dalam hadis kursi, "Idza dzakartani syakartani wa idza nasitani kafartani." Kalau kalian ingat aku, itu tandanya kamu syukur. Tapi kalau kalian lupa aku, tandanya kalian kufur. Kalau ingat Allah tanda syukur, kalau lupa sama Allah tanda kufur. Itu aja satu ya. Jadi kalau kita ingat Allah tanda syukur. Tidak ingat Allah kufur. Kita ambil contoh. Ini air. Ya. Sedunia ini tak ada orang yang bisa bikin air. Ya. Paling-paling ngebor tanah, keluar air, disuling, masuk, dikemas, masuk plastik ini, dijual. Tapi yang bikin air nggak ada. Ini sekarang lagi kemarau, kewalahan kita. Nggak ada yang bisa nurunkan hujan. Ada. Iya, cuman Allah yang bisa bikin air. Air ini sejak dari semula dijadikan Allah sampai sekarang, dia tidak pernah berkurang dan tidak pernah berlebih. Ya, dia tetap. Mungkin di daerah kita ini berkurang, tapi dia pergi ke daerah lain. Dan air ini tidak pernah terkontaminasi dengan kotoran. Kalaupun dia tercampur kotoran, hanya kotoran itulah yang kotor. Nanti airnya menguap. Berangkat dia, bersih lagi, kotoran tinggal. Nah, beda dengan kita ini. Ya, megang duit dikit aja udah terkontaminasi sama duit yang kamu zikir lagi ya. Nah, ya. Kalau air enggak terkontaminasi. Biar sebanyak apapun kotoran yang masuk ke air, yang air tetap bersih. Yang kotor itu ya kotoran, kata ya. Nanti airnya menguap, bersih lagi. Nah, ini air, gitu ya. Dan ini kebutuhan kita. Ya, siapapun butuh air. Sampai-sampai ada istilahnya apa? Air kehidupan katanya. Ya. Air kehidupan. Artinya apa? Dengan air semua manusia butuh. Ya. Kita haus, nah silakan minum Pak. Nggak apa-apa. Saya nggak tahu ini airnya bisa diminum apa tidak nih. Bisa ya? Coba kita cek dulu lah. Benar Pak, bisa diminum airnya. Artinya air ini milik Allah, bukan milik kita. Masya Allah Bapak Ibu, itu air yang di depan Bapak cuman hanya segelas air. Ada tambahan 1 gelas lagi kopi, alhamdulillah. Ada kelebihan itu ya. Tapi tahu nggak Bapak Ibu, hadirnya air segelas di depan Ibu ini berjuta-juta manusia yang terlibat. Baru bisa hadir di sini. Ini air ini, dia dibor dari tanah. Berapa banyak yang terlibat sama bor? Bor itu dari besi, ditambang. Berapa banyak manusia yang terlibat dengan tambangan besi? Lalu diolah menjadi besi. Berapa banyak manusia yang terlibat dengan pengolahan besi sampai dia dijual di toko. Berapa banyak manusia yang mengangkut yang terlibat dengan besi. Ya, pengangkutan itu diangkut dengan mobil, mobil dibikin orang. Berapa banyak manusia yang terlibat dengan mobil itu. Mobil butuh bensin, ya. Berapa banyak manusia yang terlibat dengan bensin itu. Sampai dirakitlah menjadi sebuah alat pengebor. Berapa orang yang terlibat dengan rakitan bor itu. Lalu kemudian dibor keluar air dikemas dengan gelas ini. Berapa orang yang terlibat dengan plastiknya ini.
Kemudian dibawa ke distributor, berapa orang yang terlibat dengan pembawaan gelas ini ke dalam distributor. Hingga sampailah kepada konsumen, hingga sampailah di depan Bapak Ibu. Masya Allah, kalau dihitung Pak, jutaan biayanya Pak. Kalau bukan karena rahmat Allah, sungguh kita tidak mungkin akan mendapatkan setetes air minum. Ini pertolongan Allah luar biasa Bapak Ibu. Mulai dari bikin airnya sampai mengatur manusia ini untuk mengolah sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah gelas yang berisi air sampai hadir di depan kita dan bisa kita minum. Ini kuasa Allah. Pada saat Bapak minum, Ibu minum air yang milik Allah ini, ingat Allah tidak. Jangan geduk habis. Nggak ingat siapa yang punya. Kufur nikmat itu kufur. Makanya kata Allah, idza zakartani syakartani. Kalau kamu ingat aku, tanda syukur. Kalau kamu lupa aku, tanda kufur. Ingat Allah, minum, syukur tak? Izin. Ya, ingat Allah itu izin sama yang punya. Kenapa kufur? Kalau tidak ingat Allah, tanda maling Pak. Maling punya Allah, bukan punya kita. Nah, cuman kita ini aja yang kadang-kadang ini milik kita, merasa punya kita, padahal bukan. Bapak Ibu yang saya hormati, di situ pentingnya kita berzikir. Itu satu. Yang kedua, kenapa zikir ini sangat penting? Ya, karena manusia ini semuanya pasti mengharapkan kebahagiaan, tidak ada yang mengharapkan kesengsaraan. Kalau saya tanya bapak-bapak kalau mati mau masuk surga atau masuk neraka? Ya semua pasti akan masuk surga. Ada. Baik dia penguasa, dia orang kaya, dia orang miskin, dia orang yang jelata, semua mau masuk surga. Cara untuk masuk surga itu seperti apa? Ya banyak cara. Di antaranya ada dua hal yang bisa kita simpulkan. Yang pertama dengan amaliyah, yang kedua dengan ilmiah. Jadi ada yang disebut dengan usuliyah dan ada yang disebut dengan furu'iyah. Kalau dengan amaliyah zikir. Nah, zikir. Kalau dengan ilmiah kajian. Ya, makanya sering orang tua kita bilang duduk di kajian. Nah, bagaimana duduk di kajian? Duduk di paham. Jadi dua yang perlu kita kejar Bapak Ibu. Yang pertama bagaimana cara berzikir. Yang kedua apa maksud zikir. Nah makanya kalau berzikir itu amaliyahnya. Dan kita butuh. Apa yang perlu kita biasakan dalam berzikir. Ya, kita persiapkan untuk menghadapi pintu kematian. Ya, ada 3 alat. Ya. Paling tidak 3 alat yang perlu kita latih supaya bisa menghadapi pintu kematian itu. Ya, sebab kematian itu tuh penentu Pak. Biarlah jadi presiden, jadi gubernur, jadi penguasa, jadi pengusaha, duit banyak, harta banyak, tapi kalau matinya su'ul khatimah itu tidak sukses hidupnya. Jadi orang yang sukses hidup itu bukan banyak duit. Orang yang sukses hidup itu bukan jadi pejabat. Orang yang sukses hidupnya kalau dia mati husnul khatimah. Ada ya. Kalau husnul khatimah dia disiapkan untuk masuk surga. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati. Untuk mendapatkan itu 3 alat yang biasa digunakan oleh orang yang akan mati. Yang pertama lisan, yang kedua hati, yang ketiga nafas. Nah 3 ini. Ya. Silakan banyak amalan, sedekah, haji, umroh. Ya dah. Baca Quran, hafal Al-Quran. Tapi ketika orang akan mati 3. Ya dah. Yang pertama lisan, yang kedua hati, yang ketiga nafas. Yang pertama lisan. Man qala la ilaha illallah akhiru kalamihi dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir kalamnya la ilaha illallah, dia masuk surga. Ya.
untuk bisa akhir kalamnya dengan kalimah la ilaha illallah itu, Rasul memberi isyarat, matan nas bima ya'isubi. Manusia itu mati sesuai kebiasaan. Nah oleh karena itu biasakan dulu lidah ini nyebut la ilaha illallah, supaya begitu kita akan meninggal hadir kalimat itu, karena sudah terbiasa. Maka saya katakan ini kalimat jangan dianggap tawaran murahan. Oh kalau begitu ingat-ingat aja la ilaha kalau mau mati, nggak usah sholat, nggak usah ibadah yang lain, masuk surga ya nggak bisa Pak. Ya, ini tawaran mahal Pak. Saking sulitnya untuk menghadirkan kalimat itu bagi orang yang akan meninggal, saking sulitnya. Kalau bisa hadiah surga, kalau bisa. Banyak nggak bisa Pak. Ya, ada yang mencaci maki zikir, nggak senang zikir la ilaha illallah. Silakan saja, mumpung masih hidup. Nanti kalau sudah mau mati baru tahu pentingnya zikir. Ada dulu kisahnya Pak, di satu tempat, nggak usah sebutkan tempatnya. Ada yang benci betul dengan zikir. Ngedengar orang zikir la ilaha illallah, marah-marah dia. Tuhan itu nggak tuli, ngapain dikeras-keraskan zikirnya? Nah itu marah-marah itu ya. Sampai ngoceh kemana-mana, ngomong zikir itu bid'ah, nggak macam-macam lah. Pokoknya nggak senang betul sama orang yang berzikir dengan kalimat la ilaha illallah itu. Tapi yang namanya ya orang ya diam aja, mau diapain orang nggak senang, ya udah dikasih tahu juga nggak mau, ya sudah. Sehingga dia ngoceh-ngoceh, nyalah-nyalain orang zikir. Dalalahnya Pak, mohon ampun sama Allah. Ketika dia akan meninggal masuk ke WC, hilang akalnya, diubek-ubeknya kotorannya. Meninggal dalam WC, menjulur lidahnya. Apa itu yang mau dimaukan? Coba lihat orang yang ahli zikir la ilaha illallah, Imam Ghazali, ya. Begitu beliau akan meninggal, dalam kisahnya dia mandi dulu. Sehari sebelumnya dia sudah beli kain kafan dari pasar, sudah disiapin sama dia. Dia mandi bersih-bersih, sudah mandi, dia bungkus badannya dengan kain kafan. Dia sendiri yang ngebungkus. Lalu dipanggilnya, ya saudara-saudaranya, anak-anaknya, kumpullah mereka. Posisi sudah terbungkus kain kafan. Saya mau pulang katanya. Kalian yang rukun-rukun, banyak nasihatnya. Selesai dia ngasih nasihat, la ilaha illallah, lewat. Mana yang bagus, yang ngubek-ngubek kotoran atau yang semacam ini? Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, maka zikir itu sangat penting untuk melatih lidah kita ini dalam berzikir. Syukur kita diberi Allah petunjuk. Maka saya bilang orang yang tergerak hatinya mau berzikir bukan kebetulan. Ya, ada bapak-bapak yang ikut pengajian subuh, kebetulan ada talqin zikir, nimbrung ikut. Nah mungkin bahasa kitanya, kebetulan saya lagi ikut pengajian ada talqin zikir. Itu bahasa kita. Bagi Allah nggak ada yang kebetulan. Jadi yang terpilih oleh Allah. Siapa di antara yang akan dipilih oleh Allah? Yahdillah man yasha wa yudillu man yasha. Allah beri petunjuk siapa yang dia kehendaki, Allah sesatkan siapa yang dia kehendaki. Maka Bapak Ibu yang tergerak hatinya untuk belajar zikir, tergerak hatinya untuk mengamalkan zikir, bersyukurlah kepada Allah karena Bapak Ibu. Jangan lupa follow